Halo bro, kembali lagi di channel YouTube Moxer97. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Gastra! Halo bro, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua sehat selalu, fit terus, dan gas terus pastinya. Di video kali ini, gua mau nge-review atau mau ngasih trik supaya pemakaian monoshock itu awet. Cuman ini yang memang gua pakai ya. Jadi kalau kalian memang punya saran lain, bisa tulis di kolom komentar. Ya, kita langsung aja ke motornya. Sekalian gua review, sekalian gua liatin apa yang gua ganti semenjak pakai monoshock. Dan sejauh ini sih nyaman dipakai selama 7 tahun. Memang ada kendala kurang nyaman di pertama, terus bocor lah shockbreakernya. Itu ntar gua jelasin di motor. Oke, langsung aja kita ke motor. Ya, ini dia monoshock yang gue pakai selama 7 tahun ya, yang nempel di motor aerob gue. Posisinya gue pakai yang made in Jogja ya. Kalau nggak salah buatan Yan Juno. Tahu nih sekarang apakah masih memang ada, masih jual atau gue belum tahu, belum cek juga di online shopnya. Tapi ini dia posisinya sejauh ini sih memang monoshocknya ini masih enak, masih nyaman ya, mungkin ya bisa dibilang masih layak pakai. Cuman memang kemarin tuh sempet patah bagian bracketnya, itu yang depan, nggak tahu yang sebelah kiri, yang sebelah kanan gue lupa, itu patah. Dan ke bengkel alhamdulillah sudah dilas, sudah kembali normal. Itu pakai las listrik kalau nggak salah, karena memang waktu itu juga dilepas juga sih hampir 1 bulan, karena posisinya waktu itu motor gue jebol. Dan inilah masih nempel monoshocknya gitu. Jadi sedikit tips sih mungkin ya dari gue, sedikit mungkin bisa dibilang tips biar awet juga. Gue waktu awal pakai memang itu shocknya tuh pakai unswear dan jarak berapa bulan itu, karena kan gue ini belinya bekas ya, monoshocknya ini bekas, sama shocknya satu paket waktu itu unswearnya bucat, dan gue ganti pakai Red It GP series shocknya itu ya. Sejauh ini aman. Gue touring ke Malang waktu itu, posisi boncengan, posisi bawa barang juga, bagasi full, belum yang dibonceng bawa ransel. Gue nyimpen ransel di depan juga, aman sampai ke Malang pulang pergi. Terus gue pernah touring juga ke Pangandaran dari Bandung. Kemarin terakhir gue ke Jakarta. Aman sih 7 tahun pakai ini, karena mungkin bahannya gue belum berani ngomen yang monoshock yang lain sih bracketnya, karena setahu gue tuh dia bahannya besi. Dan ada beberapa, karena kan gue dulu ikut beberapa komunitas ya, ada juga yang pakai monoshock itu pakai bracketnya memang yang beli di online, yang bahannya besi. Ya mungkin nggak tahu kalau yang lain ya, cuman itu gue lihat itu karatan beberapa titik sih, terus sama koplak gitu ketika diangkat belakangnya, karena kan kalau parkir tuh biasanya
megang gagang yang pijak yang apa tuh buat ngegeser-geser motor ya. Tukang parkir tuh kan biasanya kalau kayak parkir pinggir jalan gitu kan, koplak gitu. Karena sempat waktu itu kan kopdar tuh motornya dijeng-jengin tuh kan, di apa, disapin gitu kan. Itu ketika diangkat koplak. Kalau ini nggak sama kayak standar sih, kayak shock 2. Jadi kalau kata orang Sunda tuh semeg, apa itu, kokoh gitu. Ya sejauh ini gue pakai 7 tahun masih nyaman lah intinya. Gak ada karat-karat juga, paling kayak kegores-gores yang mungkin kena karpet itu tuh apa, penahan kotoran dari ban kan. Terus shocknya juga sejauh ini gue pakai Red It GP series itu aman, gak ada bocor. Cuman memang si tabungnya ini gue udah mati, udah kayak nyala ini nih. Karena ini tuh ya gue saranin sih kalau misalkan memang pakai monoshock, kalau bisa pakai yang tabung pisah, karena supaya bisa ngatur ribbon sama kompresinya gitu. Ribbonnya tuh ada di bawah sini, kompresinya ini. Jadi kalau kayak misalkan terlalu keras, lu tinggal empukin, terlalu empuk lu tinggal kerasin. Kalau ini memang buat kompresi si angin, bukan angin apa, oli shocknya kali ya. Sejauh ini aman. Gua juga ini motor sudah oversize, sudah bore up, pakai 62 di kecepatan tinggi, aman. Karena gue ini mentok, karena mungkin berat badan kali ya, gue mentok di kurang dari 120, lebih dari 115 aman, gak ada goyang. Tinggal setting aja sih keras si tabungnya ini, kompresinya tinggal kerasin aja gitu. Jadi nggak akan ngebanting atau limbung gitu kan. Boncengan pun enak. Kasar ini memang yang tabung pisah. Jadi kalau yang non tabung tuh memang ya apa adanya gitu. Kayak misalkan empuk nih, ya lu empuk gitu, nggak bisa dikerasin, nggak bisa diatur lah intinya gitu kan. Yang gue saranin pakai tabung pisah supaya bisa disetting. Dan memang banyak pertanyaan, om pakai monoshock geter nggak? Kalau awal memang geter, itu memang waktu itu tuh gua masih pakai engine mountingnya tuh gue standar, jadi belum dirubah. Ada yang ngasih saran waktu itu diganjel katanya sih kalau misalkan memang beli dikasih platnya kalau beli baru ya. Cuman berhubung gue waktu itu beli bekas, jadi nggak dikasih. Nah gue ngakalin tuh waktu itu pakai pokoknya karet gitulah. Gue ganjel, memang geternya hilang, cuman kan memang agak gimana ya, takut gitu ya, ada rasa takut kayak entah jadi nggak stabil atau gimana, karena kan dari ganjelan itu takutnya nggak presisi kanan sama kiri. Nah di situ gue inisiatif belilah engine mounting. Waktu itu pertama gue udah ganti 3 kali, kalau nggak salah 3 kali engine mounting. Gue itu ganti pakai merek racing, mereknya apa gitu gue lupa, dan jarak 1 bulan 2 bulan tuh bubuk, pecah gitu si engine mountingnya tuh. Jadi kayak ya mungkin gak kuat, karena kan kalau engine mounting racing tuh gak dikasih bosnya ya, ini cuman karet doang, dan gua tempel tuh bubuk. Kedua kali beli lagi yang merek yang sama, bubuk lagi, dan akhirnya gue ini beli pakai yang RC7 RC9 itu gue lupa. Ini punyanya engine mountingnya Nuvo kalau nggak salah, Nuvo atau Mio gitu ya. Awet sampai sekarang, itu udah hampir 3 tahunan gue awet gitu. Dan gue juga sempet crash waktu itu, tabrakan ya, aman.
nggak ada yang ngegeser atau nggak ada yang apa ya, nggak normal lagi lah istilahnya bracket dari shocknya itu, enggak, masih utuh. Karena ya lumayan kencang sih waktu itu tabrakannya, memang sama truk ya, aman sampai sekarang. Dan ya intinya saran gua, lu pakai engine mountingnya yang racing lah. Gua ada fotonya, di bawah nikung, di bawah kenceng, nggak ada ngebuang atau limbung. Biasanya kan goyang dia, ini nggak ada. Kalau diganjel waktu itu sempat dikit goyang, belum ganti geter banget, goyang sampai buangnya ada. Nah sekarang setelah ganti shock, ganti engine mounting, aman gitu bro. Nah sekarang mungkin ada juga yang bikin geter sih dari bracket depan ya, kalau nggak salah tuh itu nempel sama kerangka. Itu sempat gue ganjel pakai busanya 3M, tetap sih tetap agak geter sih. Memang ada waktu itu gue lihat dia tuh dipapas, gue malah khawatirnya kalau mapasnya nggak bener kan retak ya jadinya bahannya tuh. Nah gue takutnya di situ sih, makanya gue diemin. Nah sekarang kita lihat dalamnya aja mungkin seperti apa ya, karena gue juga nggak pernah merhatiin nih setelah lama 7 tahun ini gue pakai, apakah yang depan tuh ada problem atau apa, gue nggak tahu. Kita bongkar aja kali ya langsung guys. Nah sejauh ini sih aman ya, mungkin ya baut-bautnya aja karat sih, baut-bautnya karat tuh. Gue ini nggak dipapas ya. Pernah tuh ada satu tongkrongan dia pakai monoshock yang gue bilang tadi, yang pakai yang bahannya beda dari inilah intinya, di online ya. Itu memang katanya sih, kata dia ngomong tuh itu gue pakai monoshock nih, top speednya malah jadi ngurangin, dan pas balik lagi pakai dual shock malah jadi enak katanya tenaganya. Ya gue nggak tahu sih ya, belum pernah nyobain. Intinya gue pakai 100 lebih, 115 itu masih aman. Apalagi yang tahu Pasopati ya, itu kan sambungannya tuh lumayan agak bumping ya. Gue aman, gak goyang, gak bikin guanya gak stabil. Dipakai nikung juga aman. Gue mentok 115 aman, karena memang dikerasin si tabungnya, gue kerasin gitu. Makanya gue saranin memang pakai yang ada tabungnya supaya bisa diatur jika boncengan, karena kan bonceng pun kita nggak tahu bebannya ya, apakah enteng itu kan, gepeng atau gendut, gue nggak tahu. Cuman gue saranin pakai tabung pisah. Cuman memang untuk saat ini harga yang tabung pisah tuh lumayan. Sekarang tuh pasaran, kemarin gue main ke Bungkur tuh Shopbreaker Fiction tabung pisah tuh juta 400 sampai juta 800. Padahal gue waktu itu beli ini 650.000 ya. Monoshock ini gue masih betah sih. Terus sempat ada juga yang bilang katanya kalau shock monoshock terus di dual shockin lagi harus diurut kerangkanya, atau enggak jadi nggak enak katanya kan. Gue pernah pakai
aman, nggak sampai harus diurut, bikin nggak nyaman, nggak, sama aja. Karena memang kalau monoshock ini tuh dia nggak ngelas gitu ya, nggak ngelas ke ke crankcase, ngelas ke arm. Dia tuh memang pure benar-benar dibautin doang. Jadi baut kayak dari arm ini, itu di situnya baut, di kebawahnya baut, terus di depannya juga baut, ngebaut ke tangki, dudukan tangki. Jadi nggak ada yang dilas-las, nggak ada yang harus dirubah juga gitu bro. Jadi aman sih, terutama ini nih knalpot. Nah, knalpot paling dudukannya dirubah. Ini tuh kenapa banyak yang bilang sih knalpot ini tuh, bang kenapa nggak dipotong, ini kan istilahnya membahayakan atau takutnya kena orang ya, kegores kena kaki orang atau gimana. Kalau gua nggak kalau gua potong malahan ntar pas pasang knalpot nggak bisa. Nah ini kenapa bautnya sampai keluar, karena memang gua pakainya knalpot racing, pakai yang robohan ini. Kalau pakai knalpot racing pun sama, keluar nongol gitu kan. Kalau pakai knalpot ori, karena knalpot ori itu kan ada bottomnya ya, ada dudukannya, itu lumayan lebar, jadi nggak bisa dibaut gitu. Jadi yang tadinya harusnya bautnya dari luar, sekarang dari dalam, jadi cuman pakai emur gitu bro. Nah lanjut, untuk pemakaian monoshock ini memang agak menyebalkan bagi mekanik mungkin ya, karena gue pernah sering sih ganti kanvas rem belakang, karena kan gue pakai trombol ya, belum mau pakai cakram sih. Jadi mereka tuh kesulitan ganti kanvas rem belakang tuh kan berarti harus cabut arem, harus nyabut sama bracket monoshocknya. Shocknya enggak sih, cuman bracket monoshocknya aja, shock yang bawahnya doang sih, baut shock bawahnya yang dibuka. Itu memang merumitkan ya. Makanya sih kadang tiap bongkar kanvas belakang tuh pasti gua ongkosin lebih, karena memang kasihan ya, gue juga tau lah jasa bongkar ya. Nah kenapa gue nggak ganti cakram belakang? Kalau ganti cakram belakang, karena kan yang gue tahu ya, ini kan motornya sporty. Nah itu makanya trombol, mungkin yang gue tahu kayak motor-motor Matic 150 cc yang lain ya, itu kan belakangnya cakram ya. Nah rata-rata tuh pada blong, panas blong ya, jadi dua-duanya nggak berfungsi. Nah gunanya trombol ini mungkin yang gue tahu ya, karena gue bukan orang Yamaha atau bukan memang yang mendesain motor aerox ini kan. Ya mungkin buat mengatasi itu, kalau sampai rem depan blong ada rem belakang itu trombol, karena dia kan sistemnya nggak akan panas dan blong gitu. Jadi ya gue pertahanin pakai trombol ini, nggak gue tambahin cakram belakang. Nah sejauh ini ya gue kadang memang agak kasihan ya sama mekanik. Harus bongkar sampai bracket sampai bracket monoshocknya memang agak rumit juga sih, apalagi kayak misalkan waktu jebol juga kan ini motor, bongkar body sampai monoshocknya juga dibongkar. Ya gimana lagi sih, karena memang selera ya, hobi guanya di sini, dan gue ngerasa suka looknya sih, lebih ke look sih. Jadi kalau misalkan mempertanyakan kenyamanan, mungkin kalau orang yang bener-bener suka motor atau riders jiwa touring banget gitu kan, keluar kota, gue saranin sih memang jangan, lu mending pakai standar aja lah, gak usah pakai monoshock ini. Cuman memang kalau yang gue udah alamin selama ini, gue nyoba touring ya jauh pakai monoshock ini ya aman, mungkin karena hoki kali ya. Gue juga belum tahu, takutnya kan apesnya di orang lain ya bahaya gitu.
Karena sejauh ini ya alhamdulillah gue belum pernah sampai ke merembet ke yang lain ya. Ketika memang si shocknya ini rusak, ya shocknya aja gitu, nggak sampai ngerembet kayak ke crankcase. Karena kan ya di motor Aerox lain tuh ada yang monoshock. Kalau nggak salah lihatnya itu di Thailand kalau nggak salah. Itu dia memang dilas-las sampai ke crankcase motor gitu kan, dan memang ada yang patah, ada yang bolong gara-gara monoshock tuh. Tapi kalau yang ini nggak ada, karena memang dia ngigitnya tuh ke, ya maksudnya baut-bautnya itu ke arem sama kedudukan tank bensin. Jadi memang nggak ada yang sampai nempel ke mesin sih. Cuman memang coil tuh dirubah posisinya jadi di deket tangki. Kalau gua sebenarnya bisa itu, tapi lepas satu baut ngadepnya di ketengahin lah kalau nggak salah. Waktu itu gue waktu sebelum ganti gue kayak gitu, tidak ada nempel ke kerangka juga sih. Jadi memang kalau geter gue sih ngilanginnya, kalau geter sih masih ada, cuman nggak begitu parah karena gue ganti engine mounting doang. Kalau misalkan kayak orang lain tuh ada yang sampai di arem pas nempel ke ke step belakang, dia pakai seal lagi yang karet, terus kayak pakai seal lagi lah gitu kan, supaya katanya sih nggak getar. Tapi kalau gue saranin sih memang pakai engine mounting ganti doang juga nyaman. Ya nomor resiko sih, yang namanya memang peruntukannya sudah dirubah, yang tadinya memang harusnya 2 shock terus lu berubah jadi monoshock kayak gini, pasti aja ada kendalanya. Kalau memang kalian ada yang mau nanyain, ya bisa sih di kolom komentar, atau mau review yang lain juga di motor gue boleh. Oh ya, dan waktu itu gue ganti radiator pakai monoshock bisa. Kondisinya aman, gak ada yang patah. Karena waktu itu gue patahnya tuh sebelah kanan. Ini nih patahnya tuh. Ya sekarang waktu patah sih, malahan gue waktu itu 1 minggu atau 3 minggu gitu gue didiemin tuh patah. Gue jalan keliling-keliling aman, cuman memang agak waspada ya, takut gitu kan patah lagi nyusul ke yang lain atau sampai hancur copot itu kan nggak lucu kan. Kalau di jalan tiba-tiba kayak gitu, kayak motor-motor yang lagi viral sekarang kan bahaya, sangkanya kerangkanya yang patah. Aman, nggak ada. Dan setelah dilas sekarang udah hampir 1 tahunan, 2 tahun, nggak tahu gue. Aman, nggak ada kendala. Malah sekarang tuh ini malah motor jadi motor pasar, nganter istri ke pasar gitu kan, balik bawa barang belanjaan tuh memang pakai ya, karena kan bagasi ini kan luas nih. Terus paling ini nih bagasi gue kepapas, patah, nggak tahu patahnya kenapa. Yang pasti ini posisinya di deket shock ya, pasti ini nempel ke shock kayaknya waktu bocor deh. Nah itu memang patahnya udah lama waktu bocor yang pakai answer tuh, karena kan shockbreaker semakin turun tuh ikut turun bodinya, dan posisi shocknya aja kayak gini miring kan, itu pasti cuman ya diem posisinya dia. Makanya bagasinya kayaknya kepapas, karena memang bagian shock gua tuh yang atasnya juga kepapas sama bagasi kayaknya gitu. Nah ini tuh kalau bolong ini mah waktu itu memang si tabungnya tuh di sini posisinya, cuman berhubung agak takut juga patah kanan plastik ya ini kan lumayan berat nih tabung nih, copot nyangkut entah di kemana, jatuh gitu kan ke bawah gelantungan. Nah, takutnya gitu, makanya gue pindahin ke kerangka ini, karena memang ini nggak dibor,
gak dilubangin, memang udah ada lubang kayak gini, jadi tinggal pasang aja sih. Cuman memang repot tuh pas murnya, harus agak nyolok-nyolok dari dalam baru bisa nempel shocknya. Sejauh ini sih kokoh, aman, gak goyang. Akhirnya ya, berhubung gua nggak pakai body yang pinggir step ini, makanya ya gue pasangnya di situ dan nggak mengganggu juga sih. Tapi kalau pakai body step kayaknya nggak bisa, ya biar lebih stabil aja sih. Jadi ketika memang, karena kan Aerox ini nggak punya posisi kaki yang bisa berubah ya, kayak NMAX gitu kan, PCX kakinya bisa selonjoran. Kalau ini, kalau ya cangkel pegel di situ pindah ke underbone. Kalau buat ya lebih stabil sih, menurut gua sih nikung sama berdiri, kayak ngelurusin pinggang kan, berdiri gua injeknya underbone gitu. Karena memang si pijakan yang ini udah akrilik, takut patah juga. Kenapa gue nggak pasang bodi bawah? Karena tabrakan juga sih, udah pada patah hancur ya, gue akalin akhirnya pakai akrilik gitu. Jadi untuk balik lagi ke topik, untuk masalah pemakaian si monoshock ini sejauh ini aman. Selama 7 tahun pakai ini gue nyaman, karena memang bahannya CNC kali ya ini ya, gak khawatir trouble atau gimana. Sejauh ini aman, gue pakai ngebut aman juga. Malahan gue kalau pakai motor tuh kayak istilahnya seenaknya gitu, nggak kayak orang tuh apa ya, kalau dibilang tuh kayak perasaan gitu kan. Gue malah ya, mungkin banyak yang pernah ikut touring gue sih tahu lah bawa motor gue kayak gimana. Aman sejauh ini, nggak sampai yang kayak istilahnya kagok, karena belum pernah juga gue ngerasain di tikungan amit-amit ya jatuh ke glosor gitu kan, nyeleding aman, nggak ada ya gimana ban juga sih kalau untuk ini mah. Ya paling sekian video dari saya. Kalau memang ada yang mau ditanyakan lagi di motor ini, boleh tulis di komentar, di kolom komentar. Intinya keep safety riding untuk kalian semua. See you.